Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiyatu Kiki Lu'lu'a dengan NIM H0222023. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum rancangan percobaan 2024 ini menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Nah, di sini sudah tertera soal yang sudah diberikan oleh koas. Kemudian soalnya, bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Yang kedua adalah bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Sebelum membuka aplikasi SPSS, soal tadi dimasukkan ke dalam Excel untuk mengimport data nantinya ke aplikasi. Yaitu di sini sudah tertera ulangan, dosis pupuk, kelator, kombinasi KTK, dan tinggi tanaman sesuai yang ada di soal tadi. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita pilih Open Data Dokumen, lalu tipenya diubah menjadi Excel terlebih dahulu, lalu mencari file Excel tadi yang sudah dipindah, lalu klik Open. Setelah itu klik OK. Nanti muncul seperti ini, kita pilih variabel view terlebih dahulu. Lalu untuk parameter kita ubah menjadi string, dan untuk hasilnya kita pilih yang numerik. Lalu labelnya disesuaikan dengan keterangan pada nama. Jika sudah, kita pilih yang data view, kita pilih yang analis, lalu general linear model, kemudian unvariate. Setelah itu, dependent variabelnya kita masukkan KTK karena di soal tadi adalah pengaruh terhadap KTK. Jadi faktornya kita pilih yang ulangan, dosis, dan kelator. Kemudian kita pilih model. Selanjutnya pilih checklist yang build term, lalu ulangan ini dipindahkan ke dalam model dengan menekan anak panah biru ini. Untuk membuat kombinasi antara dosis pupuk dengan kelator, kita pilih build custom term, lalu kita pilih dosis pupuk, lalu dipindahkan di bawah dengan anak panah yang bawah ini, kemudian ditambahkan by bintang ini, kemudian kelator, kemudian di add. Setelah itu continue, lalu pilih post hook, kemudian kita pindahkan semua ke post hook ini. Kemudian kita checklist yang Duncan, lalu continue. Setelah itu kita pilih OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah pengaruh ulangan terhadap KTK, dosis pupuk terhadap KTK, kelator dengan KTK. Namun kombinasinya belum masuk di sini, kita pilih analyze lagi. Kemudian kita pilih yang general linear model, lalu unvariate. Kemudian ini kita keluarkan dari kotak fix factor. Kemudian kita ganti yang kombinasi, lalu pilih model, kita pindahkan ke kanan, lalu continue, lalu pause, kemudian kita pindahkan ke kanan lagi, kita checklist yang Duncan-nya ini, kemudian kita pilih continue. Kita pilih OK. Nah, ini sudah muncul pengaruh kombinasi terhadap KTK. Untuk menjawab nomor 1, di sini adalah SIK dari ulangan terhadap KTK ini adalah 0,939. Karena lebih dari 0,05 maka ulangan tidak berpengaruh terhadap KTK. Kemudian SIK dari dosis pupuk ini adalah 0,501. 0,501 ini lebih dari 0,05. Jadinya dosis pupuk tidak berpengaruh terhadap KTK karena SIK-nya lebih dari 0,05 sehingga menyebabkan nanti waktu uji lanjutnya terdapat hanya satu subset. SIK dari kelator ini adalah 0,475 karena lebih dari 0,05 maka dosis kelator juga tidak berpengaruh terhadap KTK karena SIK-nya lebih dari 0,05 sehingga nanti menyebabkan waktu uji lanjut nanti akan terdiri hanya satu subset saja. Selanjutnya yaitu untuk dosis pupuk dan kelator atau kombinasi ini SIK-nya sebesar 0,011 karena ini kurang dari 0,05 maka dosis pupuk dan kelator ini nanti sangat berpengaruh terhadap KTK. Selanjutnya untuk uji Duncan ini ulangan terhadap KTK di sini terdapat subset satu saja yaitu ulangan 1, 2, 3, 4 sama-sama di subset 1 yang mana keempat-empat ulangan ini tidak berbeda nyata.
Selanjutnya untuk pengaruh dosis pupuk terhadap KTK. Di sini juga terdapat satu subset saja untuk perlakuan P1, P0 dan P2 sama-sama di subset 1 sehingga ketiga-tiganya ini juga tidak berbeda nyata. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh kelator dengan KTK. Di sini K0, K2, K1 juga terdapat di subset 1 saja sehingga K0, K2, K1 ini juga tidak berbeda nyata. Selanjutnya untuk kombinasi, nah di sini terdapat 3 subset yaitu P0K0, P1K2, P2K1, P0K2, P1K0, P1K1 ini terdiri dari satu subset jadi tidak berbeda nyata. P1K2, P2K1, P0K2, P1K0, P1K1, P2K2, P2K0 juga tidak berbeda nyata. P0K2, P1K0, P1K1, P2K2, P2K0, P0K1 ini juga tidak berbeda nyata. Selanjutnya nomor 2 yaitu korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman. Nah caranya ini adalah kita pilih analyze lagi, kemudian kita pilih yang correlate ini, kemudian bivariate. Selanjutnya kita masukkan KTK tanaman dengan tinggi tanaman, lalu kita pilih OK. Nah, nanti muncul seperti ini, ya ini adalah korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman. Namun sebelumnya kita lanjut untuk membuat grafik regresi linearnya dulu. Untuk membuat grafik regresi linear tadi kita buka tabel yang ini, kemudian kita pilih yang graph, lalu kita pilih scatter atau dot ini, kemudian pilih yang simple scatter, lalu kita pilih define. Selanjutnya yaitu kita memasukkan KTK ke sumbu Y dan tinggi tanaman ke sumbu X. Kemudian kita pilih OK. Nanti akan muncul segrafik ini di hasilnya tadi. Kemudian kita double klik ke grafik. Setelah kita double klik, muncul chart editor seperti ini. Kita pilih yang add fitline add total ini kita pilih. Kemudian kita langsung close aja. Nah nanti terdapat persamaan seperti ini jika sudah dikasih add fitline add total tadi. Untuk menjawab nomor 2 dapat disimpulkan bahwa korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman ini mempunyai SIG sebesar 0,15 dengan kekuatan korelasinya yaitu minus 0,245. Artinya negatif ini menandakan bahwa korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman yaitu berkorelasi negatif dan memiliki kekuatan korelasi yang lemah. Dapat disimpulkan dari grafik ini bahwa KTK sebagai sumbu X dapat diduga dari tinggi tanaman sebagai sumbu Y dengan persamaan Y sama dengan 1,36E 2 min 1,11X dengan R kuadrat linearnya 0,06. Baik, nomor 1 dan nomor 2 sudah terjawab melalui aplikasi SPSS. Sekarang kita menggunakan aplikasi RStudio. Di sini saya sudah membuka aplikasi RStudio. Mula-mula kita menginstal toolsnya terlebih dahulu, yaitu kita pilih tools lalu install package. Kemudian kita ketik read XL. Nah nanti akan muncul sana seperti ini, kita pilih yang read XL, kemudian kita install. Nah jika sudah muncul kode seperti ini berarti sudah berhasil diinstal. Lalu kita pilih tools lagi, kita install lagi Due, kita pilih yang Due Bio Research, kita install. Selanjutnya kita install tools lagi, yaitu kita ketik start, kita pilih yang start ini, kemudian kita install. Selanjutnya kita install correlation pada install package lagi. Selanjutnya kita install tools lagi, yaitu ggplot. Kita pilih yang ggplot 2 ini, kita install. Setelah semua tools terinstall, kita pilih file, lalu new file, lalu rscript. Nah di sini sudah muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang environment ini, kita pilih yang import dataset, lalu from Excel.
Kemudian kita cari data Excel yang telah dimasukkan sama seperti yang di aplikasi SPSS tadi. Kita pilih open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk parameter kita pilih yang karakter, dan untuk yang hasil kita pilih yang numerik. Setelah sudah, kita ketik di bagian range, kita ketik A1 banding dengan F37. Jika sudah, kita import. Nah, nanti akan muncul di sini, kita pilih yang unit list 1. Kemudian kita mulai pengerjaan. Caranya yang pertama yaitu kita ketik library. Sampai muncul saran seperti ini, kita pilih yang library biasa. Lalu kita ketik dalam kurung doe sampai muncul saran seperti ini, kita pilih. Kemudian kita run. Yang kedua, kita ketik analisis FRB. Kita pilih yang 2 faktor karena terdapat 2 faktor, yaitu hanya pupuk dengan kelator. Kita pilih yang 2 faktor ini. Kita ketik di dalam kurung ini yaitu nama file Excel. Dan kita tambahkan kurung siku. Lalu kita ketik 5/6. Kenapa 5/6? Karena di sini yang mau kita cari yaitu pengaruh terhadap KTK. Nah, kenapa 6? Karena di sini terdapat 6 kolom. Kemudian di luar kurung siku kita koma, lalu ketik nama file Excel kita lagi, logo dolar, kemudian kita pilih yang ulangan, koma, ketik nama file lagi, dolar lagi, setelah itu dosis pupuk, koma lagi, nama file lagi, dolar, kemudian yang kelator, koma lagi, tambahkan angka 1, lalu kita run. Kemudian kita lanjut pada poin ketiga, kita ketik print, dalam kurung ini kita ketik analisis, karena untuk mengeprint hasil analisis yang terdapat dari nomor 2 ini. Kita pilih run. Dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ANOVA pada menggunakan aplikasi R ini yaitu PR replication faktor ulangan adalah sebesar 0,93915. Artinya ulangan ini tidak signifikan terhadap hasil KTK karena lebih dari 0,05. Kemudian faktor A, PR-nya yaitu 0,50130. Artinya faktorial A ini dalam dosis pupuk juga tidak signifikan terhadap hasil KTK karena lebih dari 0,05. Selanjutnya faktorial B yaitu 0,47517. Artinya faktorial B ini dalam hal kelator tidak signifikan terhadap hasil KTK karena lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu kombinasi dari faktor A dan faktor B. Dalam hal ini adalah kombinasi dari pupuk dan kelator punya PR 0,01143, di mana nilai tersebut signifikan terhadap KTK karena mempunyai nilai yang kurang dari 0,05. Selanjutnya, yang kedua adalah Shapiro-Wilk Normality Test, menunjukkan memiliki p-value sebesar 0,9388. Artinya data terdistribusi secara normal karena p-value ini lebih dari 0,05. Sehingga uji ANOVA dan uji lanjut bisa dilakukan tanpa perlu melakukan transformasi data. Pada poin keempat ini kita ketik korelasi. Kita pilih yang Cortez ini, lalu dalam kurung kita ketik nama file, kemudian kita ketik dolar, pilih KTK, ketik koma, nama file lagi, lalu logo dolar lagi, selanjutnya tinggi tanaman.
Lalu kita pilih run. Kemudian untuk mengetahui hasil dari poin keempat, kita pilih print. Kemudian kita ketik korelasi. Lalu kita run. Nah, di sini terdapat hasil korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman. Selanjutnya kita lanjut membuat grafik regresi linearnya. Untuk membuat grafik regresi linearnya, kita menginstal tools lagi. Kita pilih ggpp, kemudian install. Selanjutnya ggp misj. Kita pilih, kita install. Setelah semuanya selesai, di poin ke-6 ini kita ketik library dalam kurung ggplot 2 ini, kemudian kita run. Ketujuh kita ketik library lagi, dalam kurung kita ketik ggpp. Kita run lagi. Selanjutnya nomor 8 kita ketik library lagi, lalu ggp misj. Kita run lagi. Untuk membuat grafiknya kita ketik ggplot. Ggplot ini, kemudian dalam kurung kita ketikkan nama file, kemudian koma, lalu as, kemudian x sama dengan tinggi tanaman, y sama dengan KTK. Nah, ini maksudnya sumbu X sebagai tinggi tanaman dan sumbu Y sebagai KTK. Setelah itu di luar kurung kita ketik koma, lalu kita copy kode yang sudah diberikan oleh koas. Lalu kita run. Jika sudah kita run, muncul grafik seperti ini. Nah, untuk menjawab nomor 2 dapat disimpulkan bahwa perlakuan P2, P0, P1 memiliki simbol yang sama, yaitu A. Kemudian K1, K2, dan K0 juga memiliki simbol yang sama, yaitu A. Artinya, interaksi antara pupuk dengan KTK, kelator dengan KTK, itu tidak signifikan atau tidak berbeda nyata, karena memiliki simbol yang sama. Interaksi antara kombinasi dengan KTK, yaitu P0K1, P2K0, P2K2, P1K1, P1K0 ini memiliki huruf yang sama, yaitu A, jadinya tidak berbeda nyata. Selanjutnya P2K0, P2K2, P1K1, P1K0, P0K2 juga memiliki huruf yang sama, yaitu B, jadinya tidak berbeda nyata. Kemudian P2K2, P1K1, P1K0, P0K2, P2K1 dengan P1K2 ini memiliki huruf sama, yaitu J, tidak berbeda nyata. Selanjutnya P1K1, P1K0, P0K2, P2K1, P1K2, dan P0K0 ini tidak berbeda nyata juga karena memiliki simbol yang sama, yaitu D. Korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman, yaitu di sini memiliki p-value-nya sebesar 0,1499. Artinya hasil KTK tidak berkorelasi dengan tinggi tanaman karena p-value-nya ini adalah lebih besar dari 0,05 dengan nilai kekuatan korelasinya sebesar 0,24. Selanjutnya, untuk grafik linearnya, KTK sebagai sumbu Y dapat diduga dari tinggi tanaman sebagai sumbu X dengan persamaan Y sama dengan 136 min 1,11 X dengan koefisien determinasi sebesar 0,06. Nah, dari penjelasan tersebut tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, baik menggunakan aplikasi RStudio maupun aplikasi SPSS dengan hasil yang sama juga. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.